Halo guys, kembali lagi sama gua Afri di 30 hari diskusi keuangan. Nah, sekarang sudah masuk hari ketiga, di mana di pertemuan kita hari ini kita bakal bahas terkait budgeting. Ya. Mungkin udah teman-teman yang datang di video ini mungkin datang dari TikTok gua atau dari Instagram gua, di mana skill tipis-tipis ya terkait teori yang banyak banget ada di budgeting personal finance gitu. Salah satunya adalah teori 50 30 20 itu, dimana sangat normal banget ya 50 ketika kita memiliki pendapatan itu kita pos-poskan gitu kan, ada 50% dan kita poskan untuk kebutuhan, 30% kita poskan untuk keinginan, dan 20% kita poskan untuk tabungan. Oke, kedengarannya simpel, kedengarannya logis gitu kan, kedengarannya gampang nih untuk dipakai semua orang. Nah, tapi enggak semua orang bisa pakai teori itu ya. Ini bukan masalah teorinya, tapi ini masalah perbedaan dari masing-masing orang. Itu terutama kita yang hidupnya di kota-kota di Indonesia ya, misalnya kayak gue gitu ya, di kota penyangga di Depok yang seringkali rasa gagal dengan pakai teori ini gitu. Nah, hal yang pertama yang mungkin orang itu nggak ngeh adalah nggak semua itu bisa langsung dikaliin begitu aja. Misalnya ya, kita pakai asumsi UMR di Depok ya, let's say mungkin UMR di Depok itu di 5 juta. Kalau kita pakai teori yang tadi ya, 50%, 30%, 20%, berarti 50% dari 5 juta adalah 2,5 juta, dimana itu untuk kebutuhan kita selama sebulan satu orang. Nah, apakah itu bisa sesuai sama realita? Tentunya enggak ya teman-teman ya. Gue punya data di BPS gitu kan, rata-rata orang yang tinggal di Depok biaya hidupnya itu di 3,4 juta gitu. Jadi secara hitung-hitungan tadi ya, kita punya kebutuhan 50%, mungkin ditambah keinginan gitu ya, 50 tambah 30 berarti 80%. Nah, berarti itu 3.500.000 itu bukan kebutuhan doang, tapi kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi udah minus tuh 900.000 gitu. Nah, di sini mungkin kita mikir ya kayak, waduh berarti gue over budget nih, aduh berarti gue terlalu foya-foya nih. Sebenarnya nggak juga teman-teman gitu. Jadi mungkin bukan aturan yang salah, tapi emang nggak cocok sama medan perang kita gitu. Sehingga gimana caranya kalau misalnya nggak bisa plek-tiplek gitu ya, kita pakai metode teori budgeting yang ada. Hal pertama yang selalu gue tegaskan adalah kita pakai metode namanya pay yourself first gitu. Maksudnya apa tuh mas? Pay yourself first. Pay itu bukan maksudnya kayak bayar tagihan atau apa ya, tapi pay yourself itu adalah kita membayar atau kita investasi ke diri kita di masa depan gitu. Jadi kita sekarang kan menghabiskan waktu ya, kita punya waktu, dan kita harus memikirkan nggak cuma keadaan kita sekarang, tapi juga kita di masa depan gitu. Sehingga di awal kita melakukan namanya pay yourself first gitu. Nah, ini harus biar kebangun habitnya itu harus secara otomatis gitu ya. Jadi ketika kita masuk gajian gitu ya, misalnya kita gajian tanggal 25 setiap bulannya, berarti ketika kita masuk tanggal 25 masuk tuh 5 juta, berarti kita udah pay yourself, kita sudah menyisihkan buat kita di masa depan gitu. Oh mas, menurut teorinya kan 50 30 20, berarti kan harus 20%. Sebenarnya nggak juga. Misalnya kalau kita gajiannya cuma 5 juta, kita 20%-nya kan harusnya 1 juta. Nggak sanggup nih 1 juta, berarti mulai dari yang kita sanggup dulu, misalnya 200.000. Nah, itu yang harus disiplin. Jadi permasalahannya di awal itu ketika kita enggak, dan kesalahan kedua ya misalnya terjadi itu ketika kita menunda-nunda gitu kan. Oh ya udah, ini nanti kita nabungnya di akhir aja. Oh kita nabungnya nanti ketika sisa aja. Nah itu yang pada akhirnya nggak pernah sisa teman-teman. Itu sehingga yang tadi ya, pay yourself first harus di awal. Gitu. Nggak apa-apa kecil dulu, misalnya mas gue masih UMR dan sebagainya. Ya it's okay. Yang penting di awal dan konsisten.
Ya, ketika udah konsisten kebangun habitnya, insya Allah itu bakal terus-terusan gitu ke depannya gitu. Karena dimana kita Gen Z gitu ya, masih muda, masih punya waktu yang panjang juga gitu, sehingga yang pertama kali paling penting itu kita membangun habit kita di masa depan gitu. Jadi itu buat hari ini, stop maksa untuk 50-30-20, budgeting it's personal thing, sehingga ketika kita kebentuk sama realita kita, ya kita prioritaskan mana yang bisa kita tabung gitu. Jangan maksa, tapi ya harus setiap bulannya harus selalu ada gitu. Nah, sesuai sama janji gue bakal sharing template terkait budgeting dan yang kemarin gitu ya, terkait medical check up keuangan, nanti akan gue share di deskripsi di bio ya gitu. Oke? Jadi kayak gitu, buat besok kita bakal diskusiin hal lain, yaitu kenapa cemas tentang uang itu hal yang normal dan gimana cara kita mengatasinya gitu. Kita bakal bahas namanya financial anxiety itu ya, yang sering banget kita rasain dan mungkin beberapa dari kita malu buat kita ungkapin. So it's gonna be a deep talk. Oke? Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe gitu. Nah, dan share ke teman-teman yang masih terjebak di budgeting yang harus 50-30-20 dan sebagainya. Sekian dulu buat hari ini, kita jumpa lagi besok. Bye!